Hai, apa kabar sahabat artikel view? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah CO muda berpura-pura culun. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah CO muda yang berpura-pura culun. Episode 252. Kisah seorang CO muda yang berpura-pura culun. Ariel terkejut, bahkan jika gunung runtuh di depannya. Dia tidak akan terguncang sedikit pun. Tetapi ketika dia melihat ide penelepon di telepon, dia sangat gugup sehingga tangannya sedikit gemetar. Melihat adegan ini, Melissa diam-diam mengepalkan tinjunya. Hanya panggilan telepon. Bisakah itu membuatmu sangat gugup? Mengapa perasaanmu terhadap Kauri begitu dalam? Keluarga Wijaya selama 3 tahun. Anda telah dipermalukan dengan berbagai cara. Mengapa Anda masih jatuh cinta pada Kauri? Mengapa Anda masih mencintai begitu dalam? Sebagai seorang pria, bisakah Anda benar-benar menyerahkan semua martabat Anda untuknya? Faktanya, tidak hanya Ariel yang gugup, tetapi Bimo tanpa sadar menggosok hidungnya, yang juga merupakan tanda kegugupannya. Orang lain mungkin tidak menyadari perasaan Ariel terhadap Kauri. Tetapi dia menyaksikan semua ini dengan matanya sendiri. Dia menyaksikan semuanya selama 3 tahun. Hujan atau cerah. Bisakah ini dilakukan oleh orang biasa? Ambil cepat. Apa yang masih kamu lakukan? Bimo mengingatkan Ariel. Ariel menarik napas dalam-dalam. Tekan tombol jawab. Saya ingin 1 miliar. Setelah panggilan terhubung, suara yang sengaja diubah datang dari ujung yang lain. Oke. Bagaimana saya bisa berdagang? Bagaimana saya bisa memastikan dia aman sekarang? Kata Ariel tanpa ragu. Belum lagi 1 miliar. Selama Kauri aman. Bagaimana dengan puluhan miliar? Suamimu yang tidak berguna ingin berbicara denganmu. Cepatlah. Ariel. Aku baik-baik saja. Jangan khawatirkan aku. Suara Kauri terdengar. Dan tidak ada yang aneh dalam nada suaranya, yang membuat Ariel menghela nafas lega. Tenang sekarang. Saya akan menghubungi Anda ketika uang sudah siap. Tutup di ujung telepon yang lain. Ariel langsung meremas telepon dan merusaknya. Dia menggertakkan giginya dan berkata kepada Bimo, "Ini Andika. Temukan Andika untukku." Andika sengaja merendahkan suaranya dan mengubah suaranya. Tetapi bagi Ariel, nadanya sangat akrab. Dengan ejekan dan penghinaan. Ini adalah gaya Andika yang biasa. Dia selalu menyendiri di depan Ariel. Kauri juga menyebutkan sebelumnya bahwa Andika dikeluarkan dari perusahaan keluarga Wijaya. Tetapi Ariel tidak tahu mengapa Andika memiliki hubungan dengan Saiful. Orang tua ini menculik Kauri untuk membiarkan Winky memenangkan permainan. Sekarang setelah permainan selesai, dia harus melepaskan Kauri. Tetapi yang menculik adalah Andika. Bagaimana bisa Andika, seekor anjing malang, membiarkan Kauri pergi begitu saja? Itu masih di ruang pembuangan sampah itu. Andika mengenakan tudung. Dan pria bertato itu telah dibunuh olehnya. Karena dia tidak mau membiarkan Kauri pergi seperti ini. Berselisih dengan pria bertato. Terbunuh secara tidak sengaja. Pria bertato. Dan sekarang menanggung hidupnya. Satu-satunya cara yang dapat dipikirkan Andika untuk melarikan diri dari tanggung jawab adalah meninggalkan Bandung. Itulah sebabnya dia meminta tebusan pada Ariel. Dan miliaran ini dihitung dengan cermat oleh Andika. Perusahaan keluarga Wijaya saat ini dapat menghabiskan begitu banyak uang pada batasnya. Tentu saja, jika uang ini diambil, itu berarti perusahaan akan bangkrut. Dan ketua Kauri tidak akan lebih lama ada. Dia tidak hanya ingin mendapatkan uang, tetapi juga melaporkan pemulihan untuk menyambut musim panas. Dan omong-omong, Ariel tidak akan lagi memiliki nasi lunak untuk dimakan. Ketua Kauri, keluarga Wijaya akan bangkrut. Bagaimana menurutmu? Andika berkata kepada Kauri. Kauri merasa bahwa Andika sangat akrab sebelumnya. Meskipun dia mengenakan tudung, sulit untuk melihat penampilannya. Tetapi sosok dan punggungnya membuat Kauri semakin melihat kekurangannya. Andika, keluarga Wijaya tidak akan bangkrut. Kamu tidak akan mendapatkan 1 miliar. Kata Kauri ringan. Mendengar Kauri memanggil namanya secara langsung, Andika berkedip. Dan berdiri dengan tergesa-gesa.
Jangan bersemangat. Aku sudah menduga bahwa kamu adalah Andika. Jadi bagaimana jika kamu tidak mengakuinya? Dan sulit untuk berbicara dengan suara rendah, kata Kaori. Andika mengambil napas dalam-dalam dan memikirkannya. Dia bisa pergi ke luar negeri jika dia mendapatkan uangnya. Bagaimana jika dia dikenali oleh Kaori? Siapa yang akan menemukannya ketika dia pergi ke luar negeri? Membuka tudungnya. Andika memandang Kaori dengan ekspresi muram di wajahnya. Dan berkata, bagaimana jika kamu tahu? Kamu akan segera menjadi anjing yang berduka. Ariel tidak memiliki kesempatan untuk makan nasi lunak sekarang. Dan aku mengerti, 1 miliar tapi kamu bisa merasa nyaman. Kaori, kamu tidak menyangka hari ini. 1 miliar mungkin hanya hal sepele baginya. Tetapi kamu mendapatkan uangnya. Apakah kamu memiliki kehidupan untuk dihabiskan? Kaori berkata. Andika tertawa. 1 miliar hal kecil. Itu benar. Bahkan jika dia ingin membantu Ariel menyelamatkan muka, dia tidak perlu membual tentang omong kosong yang berlebihan seperti itu. Mengangkat telinganya, dia berkata kepada Kaori, Anda sangat membual sekarang. Dan bahkan tidak berpikir apakah saya akan mempercayainya. Kaori tersenyum ringan. Dia berkata, bagaimana orang sepertimu bisa tahu betapa kuatnya dia? Luar biasa. Bahkan makanan yang makan nasi lembut bisa dikatakan luar biasa. Andika mengangguk dan melanjutkan. Ini benar-benar luar biasa. Besar, pria. Mengandalkan wanita untuk menghidupi dirinya sendiri. Tidak tahu malu. Untuk dapat mencapai levelnya memang luar biasa. Kaori menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu hal semacam ini. Dia tidak bisa menjelaskannya kepada Andika. Tetapi dia tahu bahwa Ariel tidak akan pernah membiarkan Andika pergi dengan mudah. Dia mencoba mengadili kematian berulang kali. Dan kali ini tidak akan pernah berakhir dengan baik. Saya harap Anda tidak menyesalinya, kata Kaori. Penyesalan. Ketika bajingan tak berguna ini berlutut di depanku, kamu akan tahu apakah aku akan menyesalinya. Andika mencibir. Pada saat ini, setelah Ariel memiliki target, meminta Bimo untuk memimpin seseorang untuk mencari Andika. Selama dia muncul di suatu tempat, dia pasti akan dapat mengetahuinya. Dan Ariel pergi ke rumah Andika. Martin dan istrinya sekarang telah sepenuhnya menjadi warga biasa. Andika dikeluarkan dari perusahaan keluarga Wijaya. Dan Martin juga terkena dampak. Sekarang mereka tidak memiliki pekerjaan atau sumber pendapatan. Mereka hidup dengan ketat, dan mereka tidak memiliki kepercayaan diri untuk makan makanan yang baik. Untuk masalah ini, Martin tidak menyalahkan Andika secara langsung. Tetapi pasti ada banyak keluhan di hatinya. Jika Andika tidak melakukan banyak hal, keluarga mereka tidak akan jatuh ke titik ini. Dan kerabat keluarga Wijaya saat ini tidak ada hubungannya dengan itu untuk menghindari kecurigaan orang ingin bergaul dengan mereka. Dengan keras, pintu rumah ditendang terbuka, meninggalkan pasangan tua itu gemetar di sofa. Ketika Martin melihat Ariel, wajahnya tiba-tiba menunjukkan ekspresi marah. Dia berdiri dan berkata dengan marah, Ariel, apa yang kamu lakukan? Ariel berjalan ke arah Martin dengan wajah dingin dan bertanya, Andika di mana? Martin selalu memandang rendah Ariel. Tetapi dia sudah bertahun-tahun. Itu dapat dianggap sederhana. Cukup untuk menelan amarahnya. Jadi Martin tidak memiliki banyak pendapat tentangnya. Tetapi sekarang, setelah Kaori menjadi ketua, tanpa diduga, bajingan tidak berguna ini juga menjadi sombong dan langsung masuk ke rumahnya. Ariel, kamu benar-benar sombong sekarang. Setelah Kaori menjadi ketua, kamu akan lepas kendali, kan? Kami tidak lagi bekerja di perusahaan. Apa hakmu untuk sombong di depanku? Kata Martin. Aku akan bertanya lagi. Di mana Andika? Ariel berkata dengan dingin. Kemarahan Ariel sama sekali tidak membuat mereka takut. Dia adalah orang yang tidak berguna yang bergantung pada seorang wanita untuk makan. Dan menunjukkan kekuatannya di depannya. Bukankah dia hanya seorang ketua yang rusak? Biarkan dia. Wajah putih kecil ini menjadi arogan. Andika sangat mampu, tapi itu tidak sebaik Ariel. Tuhan sangat tidak adil. Saya tidak tahu. Bahkan jika saya tahu, mengapa saya harus memberitahu Anda? Apa hak Anda untuk bertanya tentang urusan keluarga kami?
Ariel tiba-tiba meraih leher Martin dan dengan paksa menarik Martin di depannya. Karena perbedaan ketinggian antara keduanya, Ariel hampir menatap Martin. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku, kata Martin kaget. Istrinya juga berlari ke sisinya dalam sekejap, menarik pakaian Ariel, dan mengutuk dengan marah. Apa yang kamu lakukan? Bajingan, lepaskan suamiku. Aku ingin tahu di mana Andika. Cepat katakan. Ariel, kenapa kamu memerintahku? Kamu hanya pemborosan. Pemborosan yang bergantung pada wanita untuk makanan. Apa yang anakku lakukan? Mengapa aku harus memberitahumu? Apakah kamu pikir semua pria di dunia ini sepertimu? Andika lebih baik darimu, dia punya banyak janji. Tentu saja dia ingin menghasilkan uang, kata Martin. Menghasilkan uang. Cara dia menghasilkan uang adalah dengan menculik Kauri untuk tebusan. Ariel mendorong Martin pergi. Bersambung.